Oke ya. Nah, sekarang Anda harus tahu apa yang diinginkan oleh pengguna. Jadi harus spesifik, ya. Mengetahui kehendak pengguna itu harus spesifik, ya. Apa jenis-jenis kebutuhan dia? Tadi kalau orang membuat aplikasi pemakaman, ya, yang ditanya pertama laki-laki atau perempuan dulu yang meninggal ini kan. Kemudian agamanya dulu, ini pemakaman Islam atau pemakaman agama lain, ya kan? Kemudian dan lain-lain lah, ya, dan lain-lain kebutuhan dari pemakaman. Mungkin tinggi badan dari si jenazah, karena orang menggali kuburan itu kan harus panjangnya harus sesuai dengan panjang jenazah. Ya, jenazahnya panjangnya 2 meter, dibuat kuburan hanya 1,5 meter, susah masukkan jenazahnya. Atau sebaliknya, yang kuburannya 2 meter, padahal jenazahnya cuma 1,5 meter. Kasihan tukang gali kuburan lah, capek-capek gali 1,5 meter tuh lumayan juga bos. Dengan 2 meter tuh jauh tuh, capek dia gali. Nah, sudah capek-capek menggali, ternyata yang dikubur hanya kecil orangnya. Ngapain dia harus membuat kuburan yang besar-besar? Nah, untuk mencari apa kebutuhan itu, berarti caranya dengan mengumpulkan data. Data yang dibutuhkan dalam program tersebut, apa yang ditampilkan, apa yang harus diisi di program itu. Kemudian cara menyajikan kesimpulan setelah dianalisa kebutuhan tadi, cara menyajikan kesimpulan yaitu bisa dengan soal cerita. Bisa dengan sebuah overview atau tulisan yang berbentuk cerita. Bahwa ini kesimpulan kami, bahwa program yang akan Anda buat itu diawali dengan memasukkan kartu ATM, kemudian memilih bahasa, selanjutnya memilih transaksi, jika memilih tarik tunai, muncul pertanyaan berapa uang yang akan diambil, kemudian ada pertanyaan iya atau tidak, jika iya maka proses akan mengeluarkan duit, jika tidak maka proses akan kembali ke menu awal. Nah, ini berbentuk cerita namanya. Jadi kesimpulannya adalah sebuah cerita. Program yang akan saya buat itu seperti ini. Atau bisa juga dengan analisa tugas bertahap atau analisa tugas berhierarki. Jadi apa yang ingin dicapai? Jadi nanti Anda kan survei nih. Anda akan wawancara atau Anda akan kuesioner. Ya. Nah, informasi yang dicari yaitu sebaik mungkin Anda tahu pengguna itu. Ya, tentang tugas dan konteksnya. Kemudian Anda menghasilkan suatu daftar poin-poin atau analisa kebutuhan pengguna yang sudah stabil, sudah benar dan tidak akan berubah lagi, tidak akan salah lagi analisanya. Ya. Jadi tugas Anda survei nanti Anda mencari aponian kebutuhan pengguna ini sehingga Anda bisa mengambil kesimpulan dia membutuhkan A, B, C, D. Ya. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan data tadi? Ya. Ya, pertama Anda bisa wawancara, bisa survei, bisa kuesioner. Kumpulkan data. Setelah datanya jadi, buat analisa. Setelah dapat analisa, bisa dapat kesimpulan. Kesimpulan Anda bahwa kebutuhan calon pengguna itu seperti yang Anda simpulkan. Boleh Pak diulang? Ya boleh. Kalau data belum lengkap, ulangi lagi survei, ulangi lagi wawancara. Analisa belum benar, olah lagi datanya. Setelah diolah, baru dibuat analisa.
Jadi prosesnya boleh berulang-ulang. Tidak harus satu kali. Ya. Kenapa ini penting? Jadi, ketika Anda pengen membuat sesuatu, Anda harus wawancara dulu dengan calon pengguna. Tarisa Fitriani, ya, pernah nggak Anda membuat sesuatu, Anda disuruh orang membuat sesuatu, pernah nggak? Oleh keluarga Anda lah, yang paling mudah. Keluarga Anda nyuruh kau, tolong buat ini, pernah nggak? Apalah yang pernah kau disuruh bikin sesuatu? Tarisa Fitriani. Pernah, Pak. Nah, buat apa? Buat kayak minuman atau jus kayak. Nah, minuman apa yang kau buat pertama waktu itu disuruh? Minuman kayak sirup kayak itu, Pak. Nah, cak mana kau bisa tahu bahwa orang itu pengen minta dibuatkan sirup? Siapa tahu dia minta buatkan teh. Karena itu dikasih tahu dulu kan sebelumnya, Pak. Oleh orang tersebut untuk dibuatkan sirup. Jadi itu apa tuh? Perintahnya adalah membuat sirup kayak itu. Oh gitu. Kan biasanya begini. Ketika kita ada bertamu, iya. Kita tanya, nak aku buatin minum, kau nak minum apa? Nah, kan kita mau jawab. Banyu putih, be. Jangan banyu putih. Nak teh? Nak sirup? Apa nak kopi? Susu katanya. Sudah, kita buatin susu kan? Jadi, yang kita tawarkan tadi tidak ada yang dia pilih. A, B, C, tidak ada yang dia pilih. Nah, berarti dia minta buatin susu. Bertanya lagi, nak manis susunya atau nak biasa baik? Oh manis. Nah, berarti gulanya 2 sendok. Tapi setahu saya, pengalaman pribadi saya kalau buat susu nggak tambah gula lagi. Kalau Tarisa bikin susu tambah gula nggak? Oh, tidak perlu, Pak. Tidak perlu tambah gula kan? Ya. Tapi mungkin pernah saya beli susu di suatu restoran itu dikasih gula. Ya? Sudah manis, tambah manis lagi. Ya? Pernah seperti itu. Sudah manis, dinjuknya manis lagi. Padahal tidak perlu, kalau buat susu tidak perlu tambah gula. Nah itu, dan selanjutnya seperti itu. Manis tidak? Oh, ke manis. Pakai es tidak? Oh, tidak usah. Anget be, udah berarti banyak panas. Nah begitulah Anda mendefinisikan kebutuhan seseorang dalam program. Jadi tanya jelas-jelasnya. Jangan satu pertanyaan, tapi pertanyaan itu akan berantai gitu. Kalau sudah jawab A, dia harus jawab B. Setelah jawab B, dia harus jawab C. Setelah jawab C, dia harus jawab D. Nah, dia berantai pertanyaannya itu. Oke, tolong buatkan banyu teh. Oke. Tehnya panas apa hangat? Apa dingin? Panas. Gulanya sesendok atau 2 sendok? 2 sendok. Ya, ada pertanyaan lagi. Nak, teh yang disaring itu apa teh celup? Ya kan? Oh, teh yang saring misalnya. Nah, merek A atau merek B? Nah, kan terus pertanyaannya akan berantai terus, ya, sehingga dapatlah teh yang dibutuhkan oleh calon pengguna. Itu kalau kita pengen membuat teh. Kalau membuat program begitu juga, sedetil mungkin bertanyanya, ya. Jadi sehingga kita tepat, benar, dan menjadi jelas kebutuhan pengguna itu programnya dibuat seperti apa. Jadi dokumen itu adalah umpan balik dari pengguna. Jadi outputnya adalah kesimpulan dan hasil yang sudah pasti. Oke ya. Nah, selain itu juga Anda harus memikirkan program Anda itu akan jalan di alat apa. Kalau dia akan jalan di laptop, oke, mungkin memori tidak terlalu penting. Programnya besar, tidak masalah. Gambarnya banyak, tidak masalah. Respon time-nya cepat, tidak masalah. Tapi ketika Anda membuat program untuk jalan di handphone biasa,
Maka Anda harus memikirkan ukuran memori programnya harus kecil, karena handphone itu tidak jalan kalau programnya memorinya besar. Waktu respon time-nya harus cepat, karena kalau lambat orang malas menggunakan program di handphone. Terus dia berbasis teks atau berbasis gambar. Oh, saya orang lebih senang di handphone itu main touchscreen. Berarti dia harus berbasis gambar, jangan banyak diketik-ketik. Tapi kalau di komputer enggak masalah kalau harus banyak diketik, karena dia ada keyboard. Kalau di handphone memang ada sih keyboard, tapi repot kalau segala proses itu harus diketik. Dia pengen dipilih saja, diklik saja. Jadi Anda harus mikirkan juga selain kebutuhan, juga memikirkan hardware yang akan digunakan oleh calon pengguna. Ya, hardware-nya seperti apa? Jangan sampai nanti programnya jadi lelet atau jadi tidak responsif karena programnya tidak sesuai dengan hardware yang ada. Ya. Nah, kemudian apakah program itu harus disimpan menjadi suatu database atau program itu setelah mati hilang datanya, tidak masalah. Mungkin ada game-game yang tidak perlu disimpan kan? Tapi mungkin ada orang membuat game itu tersimpan. Saya dulu lupa game apa ya, saya main dulu ya di iPad saya dulu ya. Dia tahu si A ini peringkat nomor berapa, si B ini peringkat nomor berapa, si C peringkat nomor berapa. Oh dia nih jadi nomor 1. Aku lupa game apa itu dulu. Jadi walaupun gamenya sudah ditutup, kalau buka lagi nggak hilang itu yang peringkat-peringkat pemain yang dapat top nilai itu. Nah dulu ada game apa? Saya lupa ya. Nah jadi ketahuan. Oh ternyata aku bisa mengungguli si Garni, aku bisa mengungguli Ritki. Tadinya aku nomor 3. Setelah aku main hari ini, aku jadi nomor 1 peringkatnya. Tapi gamenya yang sama di satu alat itulah gamenya. Jadi mainnya di alat yang sama, bukan gamenya online. Nah saya lupa game apa dulu ya. Itu. Kemudian ya tadi saya bilang, apakah butuh informasi tambahan? Respon. Oh, dia kalau handphone mungkin perlu bergetar, perlu dering, perlu suara. Atau bahkan ada program yang bisa menghidupkan lampu. Kalau lampu hidup, program artinya apa? Kalau keluar asap, programnya artinya apa? Jadi itu biasanya game-game tertentu, game-game yang bisa bergerak, bisa bergetar, bisa segala macam, ada musik-musiknya. Nah, itu kan berarti dia ada unsur fisiknya, tidak hanya unsur software juga, tapi ada unsur hardware juga. Apakah program itu berjalan sendiri atau programnya yang bisa dipakai bersama-sama berbasis jaringan, jarak jauh atau lokal? Terhubung ke internet atau tidak? Apakah program ini bertingkat? Seperti program misalnya program tentang laporan pembukuan. Nah, laporan pembukuan ini kan bertingkat nih. Ada laporan dari anak buah. Dari anak buah pindah ke kepala bagian. Dari kepala bagian kakek pindah lagi ke manajer. Dari manajer pindah ke direktur. Itu format programnya harus berbeda-beda, tapi dari sumber data yang sama. Kalau seorang direktur tidak butuh 1.048.000 baris, tapi direktur cuma pengen kesimpulan. Hari ini penjualan kita untung atau rugi. Kalau ini program pembukuan, direktur kan cuma pengen kesimpulan baik, untung atau rugi. Tapi kalau seorang anak buah, programnya harus detail. Baris per baris, dia akan mengisi data baris per baris. Tapi di level menengah, itu lain lagi, lebih sederhana dari anak buah. Dia mungkin lebih sederhana lagi. Makin tinggi jabatan, biasanya dia pengen outputnya semakin sederhana. Makin ke bawah jabatan, biasanya makin ribet, programnya makin detail. Nah itu organisasi hierarki dari program. Harus tahu bahwa program ini untuk level jabatan apa. Ya, itu. Jadi Anda harus pikirkan juga kalau programnya berhubungan ke level jabatan. Ya,
Jadi boleh tahu dulu latar belakang segala macam, tadi sudah sering disebutkan. Nah, apakah yang memakai program ini orang pemula? Ibu rumah tangga yang tidak kuliah, tidak pernah pakai komputer, berarti dia masih novice, orang pemula. Tapi ketika program ini diberikan kepada Said Usman Rizik yang sudah ngerti komputer, maka dia pakar. Maka programnya harus beda dengan program pemula tadi. Ya. Kemudian programnya harus fleksibel. Nah, atau programnya harus ada shortcut. Perlu enggak shortcut misalnya? Nah, atau programnya yang perlu muncul setiap saat atau munculnya jarang-jarang. Oke, yang lagi di pantai Rifki Abimayu ya. Apa kabar pantainya Rifki? Panas atau tidak di sana Rifki? Panas, Pak. Panas ya? Ya. Ada yang di dalam akuarium, ada yang di pantai ya. Macam-macam ya. Oke. Nah, sesuatu itu bisa dipakai, program itu bisa digunakan, Anda harus memenuhi beberapa syarat. Pertama adalah dapat dipelajari, fleksibel dan kokoh. Jadi programnya tidak mudah ngehang, dikit-dikit hang, dikit-dikit balik ke awal, itu dapat programnya tidak kokoh. Programnya mudah, tidak sulit. Lihat dulu apa kebutuhan pengguna. Jangan sampai sesuatu yang dibuat rumit padahal dia pengen yang sederhana. Tapi sebaliknya seorang pakar pengen yang rumit-rumit. Tidak pengen yang sederhana. Beda itu ya. Jadi jenis kebutuhannya dulu. Ya. Apakah programnya otomatis? Ataukah programnya harus ada respon dari atasan? Anda pernah nggak ngambil duit di atas 100 juta di bank? Ada yang pernah ngambil duit di atas 10 juta di bank? Ada nggak yang pernah ngambil duit di atas 5 juta di bank? Ada nggak yang pernah ngambil duit 1 juta di bank? Ada? Jarning, siapa yang pernah ngambil duit di atas 1 juta di bank? Halo, ada nggak yang pernah ngambil duit 1 juta di bank? Ya, sekitar 1 juta. Pernah, Pak. Siapa? Pernah, Pak. Siapa itu? Siapa namanya? Said Usman Rizik. Nggak ketangkap kamu? Nggak ditangkap ya? Enggak, Pak. Kan ngambil duit. Oh, ya. Alhamdulillah enggak sih, Pak. Oh, saya ambilnya secara ya. baik-baik sih, Pak. Kamu ngambil duit dan tidak ditangkap ya? Kalau menarik uang di tabungan itu nggak ditangkap. Kalau ngambil duit, setahu aku ditangkap uang. Ya, jangan ngambil duit ya. Kalau menarik tabungan di bank itu boleh. Kalau ngambil duit di bank jangan. Ketangkep kayak kamu. Nah, jadi kalau Anda pernah pasti punya pengalaman ketika orang lain atau siapalah dia ngambil duit yang jumlahnya besar. Dia menarik uang di tabungan dia yang jumlahnya besar. Misalnya dia menarik uang di tabungan yang jumlahnya 50 juta. Biasanya teller itu nggak bisa langsung. Jadi ketika dia memasukkan nominal 50 juta, dia harus ada otorisasi dari atasan dia di dalam, di belakang. Kalau atasan dia klik yes di komputernya, baru uang itu bisa dikeluarkan. Kalau atasan dia belum klik yes, baru nggak bisa. Saya nggak tahu batas yang tidak perlu otorisasi e-teller di belakang itu 20 juta atau berapa, saya lupa. Karena ketika saya pengalaman, saya pernah ngambil uang jumlah tertentu, tunggu Pak ya, belum diotorisasi dari atasan. Nah, dia nunggu dulu uang belakang. Di belakang sudah yes, baru dia bisa cairkan duitnya. Nah, itu dia lupa saya. Di teller bank itu berapa minimal? Maksimal. Jadi kalau sudah sekian, dia harus orang belakang yang ngambil, klik yes-nya. Nanti kalau sudah 1 miliar, mungkin bukan lagi pimpinan di belakang itu. Mungkin pimpinan cabang yang harus mengklik yes-nya gitu. Ya. 500 juta misalnya. Udah apa aja pimpinan di ruangan itu. Harus pimpinan di pucuknya lagi yang membuat otorisasi bahwa uang itu boleh dikeluarkan 500 juta. Kalau 1 miliar mungkin yang lebih lagi. Jadi kalau Anda mau mengeluarkan uang 3 miliar, wow, udah apa aja ke bank kecil. Harus ke bank yang lebih besar lagi gitu.
Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah namanya tingkatan-tingkatan dari program. Jadi program itu harus ada tingkatan-tingkatannya misalnya. Itu kalau programnya minta dibuat tingkatan-tingkatan seperti itu. Ya. Atau programnya cukup self service. Kita bisa melayani diri sendiri, selesai. Seperti kita misalnya masuk pintu tol. Kita masuk pintu tol, cukup menempelkan kartu tol, pintu akan terbuka. Ya, tidak perlu ada tukang yang bukain pintu. Nah, itu kan sudah ada sekarang. Ya. Oke. Atau Anda belanja online. Belanja online kan tidak perlu ada penjaga toko. Jadi Anda bisa membeli barang, tidak perlu berhubungan dengan sales promotion girl. Jadi Anda milih-milih barang, Anda ngirim duit, barang akan dikirim ke rumah Anda. Nah, itu enak kan? Jadi membuat sebuah website yang otomatis belanja jarak jauh misalnya. Nah, bagaimana mengumpulkan data? Boleh dengan kuesioner, boleh dengan wawancara, boleh dengan workshop. Tapi saya sarankan untuk tugas kita ini cukup dengan 1 dan 2 ini. Anda boleh kuesioner, boleh dengan wawancara. Nggak usah dengan workshop, nggak usah dengan observasi, nggak usah dengan dokumentasi. Cukup dengan 2 ini sajalah tugas kita. Tugas kamu tadi adalah mencari data itu dengan kuesioner, boleh. Dengan wawancara juga boleh. Ya. Kalau kuesioner ya berarti Anda buat suatu formulir, nanti diisi orang lain dan dikumpulkan. Mau secara elektronik atau mau secara fisik ya silakan. Kalau wawancara ya berarti kita harus bertemu sama orang itu atau minimal berdialog langsung pada orang tersebut. Namanya wawancara kan harus ketemu langsung. Atau bisa melalui telepon misalnya wawancaranya. Atau wawancaranya pakai Zoom. Bisa. Wawancara kan tidak harus ke sana, tapi kita harus berdialog langsung, itu wawancara namanya. Tapi kalau tidak berdialog langsung, ngisi formulir itu namanya kuesioner. Jadi bedakan antara kuesioner dan wawancara. Sekarang medianya bisa pakai Zoom, bisa pakai telepon, bisa datang langsung. Tapi kalau kuesioner ya sebarkan saja link kuesionernya, nanti orang akan mengisi kuesioner secara online. Ya. Nah, itu tugas kamu. Nah, tapi boleh ini sebagai pengetahuan. Cara mengumpulkan data selain 2 cara tadi, bisa juga dengan kelompok diskusi. Buat kelompok diskusi. Sehingga dari kelompok diskusi tersebut, ada dialog, ada diskusi, interaktif, ada isu-isu yang dibahas, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Atau melakukan pengamatan. Anda datang ke suatu tempat. Anda nggak bertanya kepada orang, tapi Anda mengamati, mengobservasi perilaku mereka. Sehingga dari perilaku mereka tersebut, Anda butuh kesimpulan, sehingga Anda menyimpulkan mereka membutuhkan program apa. Nah, itu. Jadi Anda boleh saja mengobservasi suatu pekerjaan tanpa Anda wawancara, tanpa Anda kuesioner, tapi Anda bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh pengguna. Tapi saya tidak menyarankan ini. Saya minta tugas itu, tugas yang kita tadi hanya kuesioner atau wawancara. Tapi ini sebagai pengetahuan saja. Atau Anda studi pustaka, ini sebagai pengetahuan. Bisa aja membaca dokumen-dokumen sehingga Anda menyimpulkan kebutuhan pengguna. Tapi bukan tugas yang saya minta. Nah, ya bagaimana teknik yang paling baik, ya Anda yang tahu. Mau pakai teknik apa untuk mengumpulkan data, itu Anda yang paling tahu. Ada kelebihan dan kekurangan. Kalau kuesioner, waktu tidak jadi masalah. Mau disebarkan malam, pagi, siang, tidak masalah. Tapi kalau wawancara kan tidak baca wawancara malam hari. Wong nak tidur, kamu nak ajak wawancara. Ribut ya mereka ya. Nah, jadi kalau wawancara dia harus waktu yang tepat. Ya, itu. Oke. Kemudian ya banyak ya. Dokumentasinya mungkin lebih mudah untuk dokumentasi pakai kuesioner. Wawancara itu mungkin dokumentasinya perlu direkam. Itu kelemahannya ya. Nah, tapi enaknya wawancara itu kita bisa puas karena kita bisa berdialog langsung dengan calon pengguna. Kalau kuesioner kita udah tahu yang ngisi ini memang ibunya atau yang ngisi ini anaknya. Belum tahu
yang menjawab ini orang yang pengen menggunakan program kita atau orang lain, karena dia tidak di depan mata kita ngisinya di tempat lain. Itu kelemahannya kalau kita pakai teknik kuesioner. Jadi kalau wawancara kan enak, ketemu langsung dengan calon pengguna dan tahu apa yang diinginkan oleh pengguna. Ya. Kemudian ini contoh diskusi. Kalau diskusi itu masalahnya, ya kalau masalahnya ya kadang masalahnya di masalah sosial, ya. Jadi ada masalah-masalah yang mungkin perlu dipecahkan berhubungan dengan sosial, perniagaan, ya, atau yang lain-lain. Kemudian ya ini cara mengumpulkan data. Jadi banyak cara ya mengumpulkan data itu. Oke. Nah ini bagaimana data yang sudah dapat tadi kan masih mentah nih, data 1000 data, 1 juta data, 100 data itu masih mentah. Nah perlu diolah data itu. Setelah diolah dijadikan interpretasi, dijadikan analisis. Misalnya, oh ternyata 10% menjawab A, 20% menjawab B, 70% menjawab C. Nah, maka kesimpulannya mereka membutuhkan C. Nah, itu kan berarti analisis dari pengolahan data tadi. Ya kan? Anda bisa menyimpulkan orang itu butuh program ATM, alat pengambilan uang otomatis itu, ya ketika Anda wawancara atau Anda kuesioner sama nasabah bank. Ternyata nasabah bank itu pengen cepat. Pengen banyak yang ingin tidak repot ngantri di bank. Pengen juga mereka ngambil uang itu tidak harus siang hari. Malam hari, pagi hari dia bisa ngambil uang di bank, ngambil uang sendiri di tabungan. Nah, maka ketika mereka bisa ngambil uang tabungan mereka nggak perlu waktu yang lama dan bisa kapan saja. Nah, muncullah alat yang namanya automatic teller machine. Jadi alat pengambilan uang secara otomatis dan tidak perlu ada petugas di situ. Aku yakin itu pasti ada wawancara, ada kuesioner atau ada pengolahan data dulu sebelumnya sehingga terciptalah yang namanya alat ATM. Ya, itu. Nah, ini bagaimana setelah Anda simpulkan hasil-hasil tadi, analisa tadi, maka Anda tampilkan sebuah cerita bahwa Anda itu pengen membuat apa. Ya, bisa dengan sebuah skenario atau bisa dengan studi kasus, cara menampilkan kesimpulan. Ya. Ini contoh orang membuat sebuah skenario. Jadi dari data yang dia ambil di lapangan, kemudian dia analisa, dia simpulkan seperti ini. Saya hendak mencari sebuah buku yang ditulis oleh A. Samad Said. Tapi saya tidak ingat judul buku tersebut. Yang dia tahu tahun terbit baik. Jadi dia hanya tahu pengarang dan tahun terbit. Maka dia pergi ke katalog. Nah, di katalog tersebut dia diminta untuk memasukkan kata kunci. Nah, tapi dia tidak tahu kata kuncinya seperti apa yang dimasukkan. Kemudian bisa yang Anda ketahui kan hanya nama, oke. Maka Anda boleh memasukkan kata kuncinya dengan nama pengarang dan tahun penerbit. Jadi dia bisa mencari buku dengan memasukkan nama pengarang dan tahun penerbit. Tapi tidak boleh dua-dua. Dia hanya boleh memilih salah satu. Nah, berdasarkan nama pengarang saja atau berdasarkan tahun terbit saja. Nah, kemudian orang tersebut
dalam program itu dia cukup memasukkan nama pengarang. Sehingga dia klik programnya, setelah 30 detik, maka layar akan muncul ya beberapa daftar yang diawali dengan nama pengarang. Tapi nama pengarang yang mirip-mirip dengan yang saya sebut tadi. Misalnya, saya ketik A. Samad Said. Nah, maka A. Samad Said buku X, A. Samad Said buku Y, A. Samad Said buku Z. Ya. Yang mirip-mirip. Ya. Nah, tetapi ada yang mirip namanya. Ada Said, ada Saad. Nah, maka itu disuruh milih. Anda itu mau mencari si Said atau mencari si Saad. Bisa baik dia salah ketik. Atau kebetulan ada 2 buku yang dikarang oleh A. Samad, satunya dikarang oleh A. Said. Kan mirip. Nah, maka si komputer memberikan alternatif. Yang Anda mau cari ini yang punya Said, apa yang punya Saad. Tapi kalau Said Usman Rizik, itu bukan pengarang. Itu mahasiswa. Namanya Said Usman Rizik. Tidak? Ya. Nah, setelah itu si komputer menampilkan, ternyata saya memilih A. Samad Said apa sama Said. Oke, dia akan menampilkan yang A. Samad Said saja. Sehingga dia bisa ngasih tahu A. Samad Said, tahun yang dicari tahun 98, lokasinya di rak nomor sekian, di ruangan nomor sekian. Baru kita pergi ke perpustakaan rak nomor sekian, ruangan nomor sekian. Nah, jadi ini dia mencontohkan, menyimpulkan bahwa si user pengen membuat program e-katalog di perpustakaan, cara mencari buku di perpustakaan. Sehingga sebelum dia pergi ke rak, dia dapat informasi di mana buku itu berada sekarang. Nah, contoh kedua bisa dipelajari, ya. Contoh ketiga, keempat, dan selanjutnya bisa dipelajari. Ya. Itu kalau dia memakai cerita. Jadi Anda menyimpulkannya berbentuk cerita. Program yang Anda buat itu seperti ini. Bagaimana kalau programnya berbentuk step by step? Nah, ini ketika programnya berbentuk step by step, bukan cerita. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, keempat ngapain, sampai langkah ke sekian. Ini programnya step by step. Atau programnya memakai gambar. Nanti langkah-langkah programnya memakai gambar. Pilih 1, 3, 4. Atau pilih 2, 3, 4. Nah, dia seperti ini. Ketika dia membuka suatu layar, ada pilihan. Mau ke 1, 3, 4, atau mau ke 2, 3, 4. Kalau dia 2, 3, 4, berarti 2, kemudian nah, dari 2 ini bisa lagi nak 21 apa nak 2 sekian. Nah, jadi dia bertingkat programnya. Jadi kesimpulannya nanti bukan berbentuk cerita, bukan berbentuk step by step, tapi berbentuk gambar seperti ini. Programnya nanti disimpulkan dengan gambar seperti ini. Jadi banyak cara untuk menyimpulkan suatu hasil. Jadi nanti saya minta Anda buat kesimpulan. Setelah data diolah, dianalisa, dibuat kesimpulan. Cara menampilkan kesimpulan bisa dengan 3 cara. Bisa dengan sebuah cerita, bisa dengan step by step, bisa dengan contoh gambar seperti ini. Silakan dipilih. Oke. Ada pertanyaan masalah ini? Paham? Cukup ya? Ngerti ya? Alhamdulillah. Kalau ngerti. Budiman Alpian lagi di mana Budiman? Di rumah, Pak. Wih, bagus rumah kau Budiman. Klasik ya rumahnya ya. Banyak kayu di rumahnya Budiman ya. Tahun berapa tuh Budiman? Furniture-nya. Ya. Bagus sekali ya rumahnya. Ya. Saya salut lah di sini banyak orang-orang hebat ini ya. Ada yang rumahnya berbasis batu bata ya, saya lihat ya. Ada rumah Doraemon, saya lihat kamar Doraemon ya. Doraemon ya. Ageng itu kamar siapa? Doraemon ya.
Doraemon. Iya, Siapa Pak. itu di film Jepang itu ya? Nah, Kamar Doraemon, Pak. iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Paham? Paham ya? Ya kalau paham berarti silakan dikerjakan tugas, dikumpul 1 minggu waktunya ya. Silakan Anda cari kelompok masing-masing. Ya, jangan salah ada ini IMK-nya ada 2 kelas kan. Nah, jangan salah ngirim. Dia terkirim ke kelas yang satunya. Anda harus mengirim sesuai dengan kelas masing-masing. Oke? Nggak ada pertanyaan lagi, cukup? Paham ya? Oke. Baik, Pak, paham, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tanggal 1 libur nggak ya? 1 Oktober ya? 2 minggu lagi itu 1 Oktober. Libur nggak ya? Tanggal 24 kan kuliah ya. Nah, tanggal 1 Oktober libur nggak ya? Kalau dia libur, kita geser aja ke hari Selasa atau hari Kamis atau hari Sabtu. Untuk melengkapi kuliah kita ini masih banyak ketinggalan mungkin. Libur nggak? 1 Oktober. Kalender. Ada yang punya kalender nggak? Kalender yang tercetak, jangan kalender di handphone. Nggak jelas kalau di handphone tuh libur atau enggaknya. Kalender tercetak. Nah, libur nggak tanggal 1? Hari Kesaktian Pancasila, Pak. Iya, libur atau enggak? Pertanyaan saya. Kurang tahu, Pak. Merah atau enggak di tanggal kalender yang tercetak tuh? Tidak, Pak. Tidak tahu juga, Pak. Nah, enggak punya kalender tercetak lagi ya. Saya di Iya, ruang Pak. juga enggak ada ini. Kalau libur kita geser aja ya ke tanggal 1 itu. Kalau libur berarti bisa kuliah tanggal 30 atau kuliah tanggal 2. Ya. Oke. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Pak. Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.